masih di Edukasi Natuna podcast yang kita lakukan hari ini. Saya bersama Hasmar Nasution dan juga bersama Ibu Roro. Kita lanjutkan bincang-bincang kita yang sehubungan dengan pengembangan SMK. Tadi Ibu sudah sampaikan ada beberapa program-program secara khusus yang akan dilakukan untuk masa dekat ini. Maka untuk ini juga kita ingin melihat istilahnya konsep Ibu lagi lebih spesifik, yaitu bagaimana istilahnya menurut Ibu SMK itu bagaimana perkembangannya untuk ke depan. Terima kasih. Kalau untuk perkembangan SMK ke depan, saya rasa kalau misalnya semua dukungan itu lebih diarahkan kepada pengembangan SMK, saya rasa lebih bagus ya. Karena yang pertama SMK itu kalau dulu itu untuk lulusannya itu lebih diutamakan kepada mereka bekerja pada dunia usaha dan dunia industri. Tapi dengan perkembangan sekarang, bagaimana banyak tenaga kerja muda terutama di Indonesia maupun di dunia itu lebih tertarik untuk menjadi seorang wirausahawan. Sehingga kita harusnya membekali kepada mereka supaya mereka siap memasuki dunia kerja di mana mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa diawali dengan program-program di dalam pembelajaran di SMK, bagaimana mencetak mereka menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri untuk meluncurkan sebuah produk ataupun jasa yang mungkin akan menjadi life skill bagi mereka di masa mendatang. Itu mungkin arahnya ke sana. Yang pertama mungkin kita akan lakukan bagaimana mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kalau kita lihat kan SMK khususnya di Natuna ini kan siswanya itu masih sangat sedikit, peminatnya masih kurang. Jadi kita memang ingin tahu dari Ibu sebagai PLT Kepala Sekolah, kira-kira terobosan apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan istilahnya minat baik itu siswa sendiri atau mungkin orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMK itu. Maksudnya apa sih untungnya masuk SMK? Nah, selama ini kan masuk SMA jelas ini segala macam gitu. Kalau seperti itu, maka yang pertama kita lakukan adalah tidak hanya sosialisasi, tapi kita harus menunjukkan secara nyata. Bisa jadi kita mempromosikan kepada sekolah, misalnya sebagai input SMK ini adalah SMP dan MTS. Maka program mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan Humas. Apakah bisa misalnya kita berhubungan dengan SMP sebelum mereka melakukan ujian untuk kelulusan, kita adakan semacam pameran ataupun mungkin menunjukkan bahwa siswa SMK ini memiliki suatu keterampilan dari sekolah-sekolah. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk menghubungi masing-masing SMP yang kita awali yang di dekat dengan SMK Negeri 2 Bunguran Timur, karena biasanya siswanya dari inputnya dari sekitar. Kita lakukan promosi ataupun pameran unjuk kerja kemampuan daripada SMK. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masyarakat sekitar, mungkin saya akan lebih mendekati stakeholder yang ada di sekitar SMK Negeri 2 Bunguran Timur, apakah itu RT, apakah itu RW, apakah itu desa, yang menunjukkan bagaimana kualitas daripada siswa itu lebih unggul dibandingkan mungkin SMA yang ada di Kabupaten Natuna. Ya, itu kan Ibu berbicara soal inputnya SMP, tapi memang rata-rata selama ini juga udah mengadakan sosialisasi ke MTS, ke SMP, dan juga mungkin lomba-lomba. Mungkin kita bisa juga, maksud saya itu kita lihat juga dari outcome yang ada di SMK yang ada sekarang ini. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana itu kalau istilahnya pendekatan kita output atau outcome-nya gitu? Kalau berkaitan dengan output dan outcome-nya, itu berarti kan berkaitan dengan lulusannya. Jadi kalau misalnya lulusannya untuk perjalanan wisata sendiri, saya belum tahu ya Pak ya, seberapa jauh keberhasilan daripada SMK ini sendiri. Tetapi kalau apabila dari lulusan SMK ini mempunyai sebuah model
seorang Ya, lulusan SMK. setidak-tidaknya itu Ya. tadi harapan itu Ya. modelnya itu tergambar gitu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa datangkan model itu tidak harus dari lulusan SMK itu sendiri apabila tidak ada. Mungkin kita bisa datangkan model yang ada di Kabupaten Natuna ini yang mungkin juga mengambil jurusan itu, kita datangkan ke sekolah bahwa inilah sebetulnya perbedaan antara SMA dengan SMK. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa SMK itu memiliki nilai lebih dibandingkan SMA. Itu mungkin. Jadi kan kita juga bisa berpikir bahwa tamatan-tamatan SMA pun sekarang setiap tahun, setiap ada wisuda itu kan selalu ada. Tapi setelah mereka tamat perguruan tinggi untuk lapangan kerja juga mereka belum siap. Nah, mungkin itu juga bisa kita ambil suatu contoh. Sementara mereka kalau tamat SMK ini memang betul-betul ada istilahnya janji, ada yang memang yang harus targetkan mereka bisa ini ya mungkin dari situ juga bisa kita siapkan untuk sosialisasi dengan menggunakan yang Ibu bilang tadi mungkin alumni ya, alumni yang sudah sukses ya. Baik, kemudian kita lihat lagi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, memang itu harapan kita, apalagi khususnya kita di Natuna. Memang sekarang ini kita banyak berharap, tapi memang sepengetahuan kita juga sudah banyak juga alumni SMK seperti SMKN 1 Bunguran Timur yang sudah kerja di Jepang. Ini ada baru-baru ini, dan insya Allah bulan depan pun saya dengar informasinya akan dikirim lagi. Dan juga ada yang bekerja juga di dunia luar, seperti di kapal-kapal luar gitu. Jadi ini memang harapan kita untuk ke depan, apalagi di SMK N2 Bunguran Timur itu adalah perjalanan wisata. Ya tentu istilahnya mereka ingin janjinya itu bisa ditepati atau tidak, kan itu permasalahannya. Kemudian juga kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini kan pandemi, susahnya cari pekerjaan. Jadi mungkin lebih konkretnya terobosan-terobosan Ibu yang hubungannya dengan ekonomi. Setahu saya Ibu juga sarjana ekonomi, Ibu Roro. Ya. Kalau berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, maka kalau untuk lulusan SMK itu ya kesulitan begini Pak. Sekarang ini kan saya belum tahu gitu yang berkaitan dengan SMK ini sejauh ini sudah sampai mana. Berangkat dari lulusannya, kompetensi yang sudah dimiliki oleh SMK ini, maka kita akan melihat apa yang mau dikembangkan ke arah yang lebih baik. Misalnya begini, sekarang ini startnya ada di mana? Nilai lulusannya ada di skor di berapa? Misalnya skornya sekarang ini ada di angka 6. Harapan kita ke depan skor 6 ini bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena SMK itu yang dituju dunia usaha dan dunia industrinya bukan hanya di Kabupaten Natuna, tapi juga skalanya sudah global. Maka kompetensi siswanya juga akan kita kembangkan ke arah global. Harapan saya nanti siswa di SMK Negeri 2 Bunguran Timur ini minimal bisa bersaing di dunia kerja tingkat nasional. Maksud saya Bu, kan kita tahu bahwa Natuna ini akan dikembangkan daerah wisata. Betul. Jadi apalagi ini kan perjalanan wisata. Atau mungkin bisa dengan meningkatkan kerjasama begitu dengan penggiat-penggiat wisata yang ada di Natuna ini begitu. Kalau penggiat wisata Bapak di sini karena tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan infrastruktur, maka penggiat wisata di sini belum optimal. Makanya tadi kalau bisa kita optimalkan dari siswa, harapannya seperti ini. Kalau siswa kita sudah memiliki nilai lebih untuk mengembangkan wisata, maka ini menjadi titik tolak pengembangan wisata Natuna ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat stagnannya wisata Natuna di mana? Kekurangan daripada stagnan daripada Kabupaten Natuna inilah yang akan kita jadikan peluang bagi lulusan kita untuk menjadi wisata Natuna itu menjadi unggulan gitu loh. Jadi maksud saya begini, kalau kita mencetak lulusan perjalanan wisata dari SMK Negeri 2 Bunguran Timur hanya melihat di skup Natuna saja, maka tidak akan berkembang. Jadi harapan saya dengan mereka itu misalnya seperti tadi saya sampaikan, skornya 6.
6 itu berarti lingkupnya hanya wisata Natuna saja mereka menjadikan menjadi pandangannya, tapi kita ingin melihat mereka itu memiliki skop misalnya nilainya 8, skopnya nasional. Maka kalau mereka sudah mengetahui bagaimana pengembangan wisata secara nasional, harapan saya wisata Natuna juga menjadi punya imbas positif gitu loh. Jadi pengembangan wisata Natuna itu tidak berjalan seperti sekarang, berhenti sepertinya dalam pengembangannya masih banyak yang perlu diperbaiki seperti itu. Ya, terima kasih, itu memang suatu gagasan-gagasan yang sangat bernilai ya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan secara konkret, apalagi maksud saya itu secara ekonominya, bagaimana istilahnya siswa-siswa kita nanti setelah mereka tamat SMK itu ada peluang-peluang untuk meningkatkan ekonominya. Apakah dia bisa memang membuat pegiat wisata, membuat usaha sendiri, atau mungkin dengan kerjasama sekolah dengan hotel atau istilahnya tempat-tempat istilahnya wisata, sehingga siswa ini terjamin gitu. Setelah saya masuk SMK ini, saya tamat, saya dapat apa gitu. Nah, jadi memang itu nanti. Jadi untuk sekarang kita stop dulu sampai di situ. Nanti kita lanjutkan. Kita masih tetap di Edukasi Natuna Podcast.